Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Oke, ini untuk materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya, yaitu dimulai dengan pengertian batasan desa, fungsi potensi desa, karakteristik hingga permasalahan desa. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa? Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai peluang dan tantangan pengembangan di wilayah pedesaan. Di mana peluang dan tantangan untuk pengembangan ini kita akan lihat dari sisi internal dan eksternal dari desa tersebut. Dari kondisi eksternal, kita akan melihat dari globalisasi dan liberalisasi. Kemudian integritas ekonomi dan regional, sedangkan kondisi internal ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aspek yang akan kita pelajari yang akan mempengaruhi peluang dan tantangan dari pengembangan wilayah pedesaan. Untuk kondisi eksternal yang pertama itu globalisasi dan liberalisasi, di mana globalisasi mengakibatkan tidak ada lagi border batas dari setiap wilayah. Sehingga antar negara, antar wilayah itu bisa mengetahui potensi ataupun segala jenis informasi yang ada di wilayah-wilayah lain di selain wilayahnya. Sehingga sudah tidak ada lagi sesuatu yang bisa ditutup-tutupi karena sudah berkembang luasnya teknologi informasi terutama internet di saat ini. Globalisasi ini kemudian menyebabkan adanya liberalisasi, paham yang bebas. Paham yang bebas di mana setiap orang, khususnya contohnya saya berikan contoh untuk perdagangan, setiap orang bisa memilih. Ia akan membeli suatu barang, apakah barang yang dihasilkan oleh wilayahnya atau membeli dari wilayah lain. Bisa antar kabupaten, provinsi, atau bahkan kita bisa membeli barang yang dihasilkan atau diproduksi oleh negara lain yang padahal itu pun di negara kita itu pun ada. Nah, ini yang akan menjadi permasalahan bagi desa. Mengapa? Karena dengan adanya globalisasi dan liberalisasi, maka produk-produk pertanian yang ada di desa-desa yang ada di Indonesia akan menjadi terancam. Karena bisa jadi produk-produk yang dihasilkan oleh desa-desa, baik bahan baku maupun bahan makanan, itu menjadi tidak laku. Karena orang-orang yang ada di Indonesia lebih memilih produk yang dihasilkan dari luar negeri. Ya, ini sudah terjadi saat ini. Banyak negara kita lebih senang melakukan impor, mulai dari beras hingga garam, yang padahal di negara kita itu juga diproduksi, atau bahkan kita lebih menyukai produk-produk dari luar negeri. Jika membeli buah, kalau buahnya dari luar negeri, kita akan lebih merasa bahwa buahnya pasti manis, pasti enak, padahal kita tidak tahu bagaimana proses buah itu yang dari Thailand, dari Vietnam, ataupun dari Cina misalnya, bisa sampai ke Indonesia. Kita tidak tahu berapa banyak pengawet yang diberikan di dalam buah itu. Nah, tapi kita tidak peduli dengan itu. Nah, ini menjadi tantangan. Karena jika ini tidak segera diatasi, maka desa-desa yang di Indonesia tidak bisa berkembang dan tidak bisa mendukung kehidupan yang ada di Indonesia. Ketika sudah tidak bisa mendukung kehidupan yang ada di Indonesia untuk masyarakatnya, maka kita tidak bisa lagi menjadi negara yang berdikari, yang swasembada terhadap pangan. Karena kita akhirnya akan bergantung dengan negara lain. Nah, untuk peluangnya ya sudah pasti adanya keunikan lokal, kearifan lokal yang menjadi daya tarik masyarakat global. Sesuatu yang masih alami, masih asli saat ini menjadi daya jual yang sangat tinggi. Cuman permasalahannya di negara kita, hal itu kemudian menjadi nomor kesekian. Yang paling penting di Indonesia adalah saat ini adalah pembangunan dan pembangunan. Ini tidak hanya dipikirkan di pola pikir yang ada di pemerintah saja, tetapi di masyarakat pun sama. Masyarakat menginginkan ada pembangunan. Desanya biar terlihat maju harus diaspal, harus punya gedung, harus punya kantor desa yang bagus, harus punya mall atau apapun. Itu sudah menjadi pola pikir kita. Padahal ada keunikan-unikan lokal, kearifan-kearifan lokal yang bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat luar. Sehingga dengan menjaga kearifan lokal itu, maka kita bisa menjaga fungsi desa, sekaligus itu bisa menjadi magnet untuk turis-turis asing di sektor wisata di negara kita. Kondisi eksternal yang kedua adalah integrasi ekonomi dan regional. Perkembangan ekonomi global itu mengakibatkan terjadi integrasi produksi dan pasar. Nah, permasalahannya, proses integrasi dari desa menuju sistem ekonomi dunia itu tidak selalu menguntungkan. Mengapa? Karena terutama di Indonesia, sistem ekspor dan impornya itu masih mempersulit untuk para penduduk kelas bawah,
terutama yang ada tinggal di pedesaan. Dan juga nilai dari bahan baku itu sangat rendah. Sehingga ketika masyarakat desa ingin menjual produknya ke luar negeri, itu pertama akan dipersulit dengan perizinan, yang kedua harganya tidak bisa bersaing dengan harga yang ada di luar negeri. Selain harganya diberi diberi harga murah, di samping itu juga kualitas dari hasil produksi yang ada di Indonesia masih rendah. Sehingga ini menjadi tantangannya yang perlu diantisipasi. Agar negara kita bisa bersaing dengan negara di luar, maka kita harus mampu memperbaiki sistem yang ada di dalam dulu. Contohnya kalau untuk desa, maka bagaimana sistem pertanian yang ada di desa. Bagaimana desa mampu menghasilkan bahan pokok, bahan makanan yang kualitasnya baik, yang memiliki kualitas ekspor. Sehingga dengan begitu, maka desa-desa pun bisa bersaing untuk perdagangan internasional. Nah, peluangnya ya sudah pasti, peluangnya karena desa itu menjadi hinterland yang bisa mendukung kehidupan yang ada di kota dan wilayah-wilayah sekitar, maka itu bisa menjadi peluang bagi negara kita, bagi desa-desa itu untuk dapat lebih maju. Karena kehidupan yang ada di kota, yang ada di wilayah selain desa itu membutuhkan desa. Sedangkan untuk kondisi internal diawali dengan namanya otonomi daerah. Otonomi daerah ini adalah upaya dari pemerintah Indonesia untuk mengubah dari kita dulu sentralistik menjadi desentralisasi. Desentralisasi ini memungkinkan untuk setiap daerah mampu untuk mengelola wilayahnya sesuai dengan apa yang ada di wilayahnya. Jadi wewenang untuk pengolahan, untuk memelihara ataupun untuk mengembangkan wilayahnya langsung dibebankan ke daerah masing-masing. Nah, ini juga kemudian otonomi daerah ini bisa juga berdampak ke desa, sehingga desa bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di wilayahnya. Apalagi sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sehingga desa memiliki kekuatan secara hukum berupa undang-undang untuk mengembangkan wilayahnya. Nah, namun memang tidak bisa kemudian serta-merta desa melepaskan fungsinya sehingga desa menjadi kota, tidak. Tetapi bagaimana desa itu mampu memanfaatkan setiap potensi yang ada di wilayahnya untuk kemakmuran desanya itu sendiri. Nah, itulah fungsi dari otonomi daerah. Tantangannya dari otonomi daerah ini adalah masyarakat di desa, perangkat-perangkat desa itu belum memahami secara utuh potensi ataupun masalah yang ada di wilayahnya, sehingga mereka belum bisa merencanakan suatu perencanaan yang sesuai dengan apa yang ada di wilayahnya. Nah, selain itu, otonomi desa yang kuat diharapkan mampu untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang jelas, mengelola sumber daya dan juga menentukan pembangunan. Nah, jadi inilah untuk yang kondisi internal pertama yang menjadi tantangan dan potensi bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya. Untuk yang kedua adalah perubahan paradigma pembangunan desa. Jadi di sistem kapitalis dan otoritarian pemerintahan Orde Lama, di mana kalau di dahulu itu desa tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya karena semuanya sentralistik. Apa yang ada di desa itu boleh dikembangkan oleh desa tetapi harus menurut kepada yang ada di pusat. Sedangkan di saat ini sudah desentralisasi sehingga bisa desa itu bisa bergerak sendiri. Nah, mengapa bisa begitu? Karena dulu desa itu sebagai objek eksploitasi, sekarang desa menjadi subjek. Kalau dulu desa adalah objek yang dikelola oleh negara, tapi sekarang desa pun menjadi subjek untuk mengelola dirinya sendiri. Ini perbedaan dari pembangunan desa yang lama dan desa yang baru. Oke. Nah, di sini adalah perbedaan yang utama di sini. Jadi kalau dulu itu negara sangat dominan untuk menentukan pembangunan di desa, tapi di sini negara memfasilitasi. Selama pembangunan atau rencana dari desa itu dalam membangun daya wilayahnya tidak menyebabkan desentralitas negara atau merugikan wilayah-wilayah yang lain, maka negara siap memfasilitasi, terutama saat ini dengan adanya dana desa. Oke. Nah, di sini yang menentukan sumber daya itu kalau di yang lama adalah pemerintah, sedangkan saat ini ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Oke, nah jadi masyarakat desa itu menjadi subjek. Kalau dulu menjadi objek, sekarang menjadi subjek bagi pembangunan wilayahnya sendiri.
Nah, silakan yang lainnya bisa dilihat bagaimana perbedaan pembangunan desa di masa lalu dan di masa sekarang, terutama di saat di zaman era modern ini dan dengan adanya undang-undang desa dan otonomi daerah. Untuk yang ketiga, untuk kondisi yang benar adalah urbanisasi dan transisi demografis. Ya, kita ketahui urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan guna transisi demografi ini menunjukkan bahwa saat ini tenaga muda semakin banyak dibandingkan yang tua, sehingga usia produktif menjadi lebih banyak. Nah, apa kaitannya dengan desa? Ini akan menjadi tantangan yang pertama. Tantangan bagi desa karena urbanisasi menyebabkan banyak sekali tenaga muda yang potensial yang pindah ke kota, sehingga di desa menjadi tidak ada orang yang berkompeten, tidak ada orang yang berkemampuan untuk mengelola desa. Nah, jika ini tidak segera diatasi, maka desa akan semakin tertinggal dan desa tidak bisa sustain dalam menjaga fungsinya untuk menyediakan bahan baku ataupun bahan pokok, bahan makanan pokok bagi wilayah-wilayah yang lain. Nah, ini menjadi PR terbesar bagi desa, sebagai tantangan dari desa. Nah, tapi ada peluangnya. Peluangnya apa? Ketika orientasi di sini adalah adanya orientasi dari masyarakat kota yang menginginkan lingkungan fisik yang nyaman, sehingga mereka bergerak menuju desa. Nah, jadi dan ini juga peluangnya adalah ketika orang-orang kota atau orang desa yang pergi ke kota, ketika ia sudah mendapatkan apapun yang ia inginkan, keahlian, kemampuan, dan juga uang, maka ketika ia kembali ke desa, ia dapat mengembangkan desanya, mengembangkan daerah asalnya menjadi lebih baik. Bisa dengan berupa investasi atau perencanaan-perencanaan untuk melestarikan lingkungan atau fungsi dari desa. Nah, sehingga nantinya ini akan muncul peluang-peluang untuk berkembangnya pemukiman, pariwisata ataupun industri di desa-desa. Nah, tapi ini perlu disikapi dengan hati-hati, karena jika kebablasan, maka yang terjadi adalah desa terkonversi semuanya wilayahnya menjadi wilayah terbangun, sehingga fungsi dari desa itu akan hilang. Nah, ini jadi perlu suatu kebijakan yang tepat dalam mengelola desa. Selanjutnya adalah transformasi ekonomi pedesaan. Jadi di sini bahwa terjadi transformasi dari penurunan peran sektor pertanian digantikan industri atau jasa. Tantangannya, transformasi ini tidak diikuti dengan penyampaian tenaga kerja yang proporsional, sehingga sektor pertanian masih harus menampung tenaga kerja yang sangat banyak, sehingga menurunkan produktivitas pertanian. Nah, jadi di desa-desa itu sudah mulai banyak industri-industri yang dibangun di desa. Dengan salah satu alasannya adalah mendekatkan dengan bahan baku atau tenaga kerja. Namun, industri-industri itu tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja yang ada di desa. Sehingga mau tidak mau sektor pertanian menjadi sektor yang masih dibutuhkan oleh desa-desa. Tetapi saat ini balik lagi ke pembahasan kemarin bahwa minggu lalu bahwa yang kepemilikan lahan pertanian sekarang semakin sempit. Belum lagi konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun, mengakibatkan sekarang banyak sekali tenaga kerja yang berkurang. Ya, ini memang sedikit, ini bertentangan dengan yang urbanisasi, yang dimana desa semakin sedikit orangnya yang pindah ke kota. Nah, tapi masalahnya yang pindah itu adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang memiliki kemampuan. Nah, yang tidak memiliki kemampuan akan tetap di desa. Ketika tetap di desa, ada industri di desa, mereka tidak bisa terserap di sana. Nah, sehingga perlu yang namanya integrasi. Nah, peluang adalah integrasi dari kegiatan pertanian dan industri. Jadi, adanya integrasi kegiatan pertanian dan industri, di mana industri-industri yang ada di desa-desa adalah industri-industri yang mampu mengolah bahan baku yang dihasilkan oleh desa itu menjadi bahan jadi, sehingga nanti linier. Apa yang dihasilkan dari desa itu akan diolah di desa itu melalui industri-industri yang ada di desa, sehingga masyarakat desa tidak perlu bingung untuk menjual hasil buminya atau apapun yang dihasilkan oleh desanya ke wilayah mana, tapi sudah ada tempat yang menampung itu dan mengolah itu menjadi bahan baku, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh petani ataupun masyarakat desa menjadi lebih tinggi. Untuk kondisi yang internal yang kelima adalah jaringan desa kota dan difusi industri dari kota dan desa. Ini sama seperti tadi ya, ada difusi industri yang dari kota-kota, biasanya di kota-kota mulai merengsek ke desa-desa untuk mendapatkan bahan baku atau tenaga kerja, tetapi juga ada jejaring desa. Oke, jadi tantangannya adalah jejaring desa ini adalah semakin mudahnya aksesibilitas dari desa ke kota.
Ya, ini untuk membantu fungsi desa dan kota saling terkoneksi dengan baik. Nah, tantangannya adalah kualitas ini harus dijaga. Karena ketika konektivitas menjadi baik, akses pendidikan menjadi baik, akses jalan menjadi mudah di semua wilayah, maka sudah pasti pembangunan di desa-desa itu akan menjadi lebih mudah. Ya, karena harganya murah, kondisi masih alami, sehingga banyak sekali orang-orang yang dari kota menginvestasikan uangnya untuk membangun di desa. Nah, jika tidak disikapi dengan baik, maka yang terjadi adalah perubahan alih fungsi lahan yang besar-besaran di desa mengakibatkan fungsi desa menjadi hilang. Nah, sekali lagi, desa fungsinya harus tetap terjaga. Kenapa? Karena ketika fungsi desa itu hilang, maka akan berakibat pada kerugian bagi kita di masa depan. Nah, peluangnya adalah ada strategi agroindustri. Nah, ini sama seperti yang tadi dengan hubungan yang sebelumnya. Jadi ada hubungan antara desa kota yang erat, kemudian ada sektoral, yaitu pertanian dan industri. Jadi kesinambungan. Jadi desa mengelola wilayahnya sesuai dengan fungsinya, menghasilkan bahan baku, namun desa juga sudah memahami ia akan menjual kemana. Sehingga yang hasil pengolahannya itu bisa dijual ke kota, dan kota bisa menjualnya lagi misalnya ke wilayah yang lain atau ke luar negeri. Sehingga kondisi ini atau yang sering disebut dengan agroindustri ini, strategi agroindustri ini dapat seperti lingkaran yang berkesinambungan. Sehingga masyarakat desa dan kota yang terintegritas, yang memiliki kerjasama yang baik, kesinambungan yang baik, akan masyarakatnya akan menjadi lebih sejahtera dari tahun ke tahun. Yang selanjutnya adalah tata ruang wilayah desa. Nah, ini menjadi tantangan penting. Ketika sudah desentralisasi otonomi daerah, maka tata ruang itu hingga sampai desa. Ya, jadi saat ini itu masih berlaku. Oke, walaupun ada Omnibus Law, kita tidak tahu apakah ia benar-benar menghapus tata ruang wilayah desa atau tidak. Tapi untuk saat ini, yang masih berlaku adalah adanya tata ruang wilayah desa. Oke, karena kita masih belum tahu undang-undang yang diresmikan itu yang seperti apa di Omnibus Law. Tapi untuk saat ini kita berpikir bahwa tata ruang wilayah desa sangat diperlukan untuk menjaga konservasi dan kualitas lingkungan di desa. Sehingga area pertanian tetap terjaga, area untuk resapan air tetap terjaga, sehingga lingkungan kita tetap terjaga, sehingga lingkungan dapat mendukung kehidupan kita tanpa terkecuali, sehingga kita masih bisa hidup secara normal dan lebih baik. Nah, tantangannya adalah sinkronisasi. Nah, ini fungsional jaringan kawasan kota masih terdapat masalah dan belum selasnya kegiatan pertanian dan pertanian. Nah, ini yang pentingnya. Jadi desa menghasilkan pertanian tapi norma pertaniannya beda. Atau jenis industri yang ada dibangun di desa itu tidak cocok dengan apa yang dihasilkan oleh desa. Sehingga industri yang ada tidak bisa menyerap tenaga kerja, malah menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak ada kesinambungan. Nah, peluangnya, ketika tata ruang desa itu ditetapkan dengan baik, maka itu akan melindungi lahan pertanian abadi di desa, di mana lahan pertanian abadi ini berfungsi untuk mendukung ketersediaan bahan makanan pokok bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Nah, ini peran pentingnya di sana, karena ketika kita tidak menetapkan mana lahan pertanian abadi yang ada di Indonesia, maka kita akan menjadi negara yang diperbudak secara modern karena kita tergantung dengan negara lain untuk mencukupi kebutuhan yang ada di dalam negeri, terutama untuk bahan makanan atau bahan pokok yang lain. Untuk yang ketujuh, untuk kondisi internal ketujuh adalah potensi modal sosial. Nah, kekuatan dan modal besar yang dimiliki desa adalah sosial capital, di mana masyarakat desa itu saling percaya satu sama lain, sehingga karena saling percaya satu sama lain, karena akrab, erat, sehingga memudahkan komunikasi dalam pengelolaan suatu persoalan. Kemudian social networking, ya, karena masyarakat desa itu saling satu sama lain, maka bondingnya, ikatannya semakin kuat, pertemanannya kuat. Kemudian norma-norma di sistemnya itu adalah berciri-ciri lokal, sehingga ketika ini diterapkan dengan baik, maka masyarakat desa itu akan punya kecenderungan merasa memiliki apa yang ada di desanya, karena mereka menerapkan sistem gotong royong. Ketika mereka membangun sesuatu, semua rakyat masyarakat desa ikut membantu di situ. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu untuk misalnya suplai makanan dan lain-lain. Sehingga ketika itu jadi dibangun, maka semua masyarakat desa itu merasa memiliki. Nah, inilah menjadi potensi utama bagi desa. Ya, memang tantangannya adalah
pola pikir masyarakat desa yang tertinggal, yang banyak yang masih tertinggal, sehingga mereka tidak bisa berpikir maju ke depan atau mencoba untuk mengembangkan desanya, atau mereka tidak memiliki pencetus-pencetus untuk mengembangkan ide-ide yang lebih baik untuk desanya. Itu tantangannya. Tapi potensinya masyarakat desa cenderung akan merasa memiliki apapun yang ada di desanya, sehingga mereka akan menjaganya dan melestarikan apapun yang sudah dibangun di desanya. Nah, itu kecenderungan di masyarakat desa. Selama masyarakat desa itu belum terkontaminasi dengan budaya dari kota. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan ekonomi lokal pedesaan. Jadi usaha kecil dan industri kreatif pedesaan perlu dikembangkan sebagai bagian dari multiplier efek pasar regional dan pasar global. Hal ini diharapkan mampu memperoleh kesempatan dan usaha bagi masyarakat desa. Nah, sebenarnya kita itu Indonesia sudah punya banyak sekali modal di desa. Banyak sekali industri kreatif, industri skala kecil yang ada di desa-desa. Tinggal bagaimana pemerintah pusat itu mampu mengembangkan ini. Nah, permasalahannya adalah saat ini di Indonesia, orang-orang di Indonesia, pimpinan kita, para pimpinan yang ada di pemerintah pusat itu menginginkan sesuatu yang instan. Mereka tidak ingin namanya mengembangkan segala sesuatu dimulai dari hal-hal yang kecil. Padahal jika mengembangkan dari yang kecil, mengembangkan sistem perdagangan, sistem ekonomi yang ada di desa, dari bawah, dari desa yang kemudian meningkat ke kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional, itu akan menyebabkan yang namanya sustainable dalam kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah, termasuk di Indonesia. Karena apa? Karena dari hal yang paling rendah, yaitu di desa, masyarakatnya sudah bisa mengerti bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi. Oke, sehingga alurnya jelas, mereka menghasilkan apa, menjual kemana. Ya, contohnya kayak di Jepang. Di Jepang kalau kalian suka melihat berita atau tayangan YouTube ataupun di TV, itu kalian lihat bahwa di Jepang itu bahkan sampai ada desa-desa, ya di sana namanya desa-desa juga sama, memiliki kalian tertentu. Ada yang cuma membuat mur, ada yang cuma membuat baut, ada yang membuat komponen-komponen tertentu dari industri otomotif. Mereka terfokus di sana. Mengapa? Karena mereka mengerti, mereka ahli di bidang itu, mereka membuat itu. Dan kenapa mereka bertahan? Karena mereka tahu apa yang mereka hasilkan itu akan terjual kemana dan mereka akan mendapatkan apa. Nah, yang masalahnya di Indonesia ini adalah masyarakat desa kita tuh sudah tahu apa yang mereka tuh sudah mempunyai kegiatan yang mereka lakukan untuk menghasilkan ekonomi. Tapi kenapa mereka tidak bisa survive? Kenapa mereka tidak maju? Karena tidak ada sistem yang jelas. Ketika mereka menghasilkan padi itu akan di mana? Akan jual kemana? Yang pada akhirnya padi itu dijual ke tengkulak. Dari tengkulak baru jual lagi. Masyarakat desa yang petani itu tidak mendapatkan hasil yang layak dari apa yang mereka hasilkan. Betul. Kecuali petani-petani yang modern. Nah, masalahnya petani modern itu belum ada yang di semua wilayah di Indonesia. Nah, seandainya investasi yang masuk itu untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Indonesia, maka multiplier effect yang ada itu akan menjadi lebih besar dan kita akan jadi bangsa yang sangat kuat. Ya, itu secara teori memang, tapi balik lagi semua itu perlu komitmen yang tegas dari pemimpin pusat, pemimpin daerah untuk mengembangkan apa yang ada di wilayahnya. Ya, kita berharap saja presiden yang sekarang itu mampu membantu masyarakat desa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayahnya tanpa mengakibatkan kerugian-kerugian bagi masyarakat atau rakyat Indonesia sendiri. Kemudian adalah peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan kerjasama. Nah, ini terkait dengan SDM-nya tadi. Jadi memang di desa itu ada lembaga-lembaga di desa, tapi kapasitas dan kemampuannya belum optimal. Kenapa? Karena mereka memang memiliki kekurangan SDM yang maju. SDM yang pintar pasti akan mencari pekerjaan di kota. Ya, nah yang tinggal di desa adalah yang boleh dibilang tidak memiliki kemampuan ataupun keahlian yang baik, sehingga mereka tidak bisa memiliki ide-ide yang bisa membantu mengoptimalkan sumber daya perdesaan. Nah, sehingga perlu yang namanya peningkatan kapasitas. Oke, baik masyarakatnya, yang nanti dari masyarakat itu akan meningkatkan lembaga desa, sehingga dari lembaga desa itu akan membentuk sistem yang baik, sehingga lembaga itu bisa nantinya memperkuat perekonomian desa dan juga menggerakkan perekonomian desa. Kemudian nantinya akan berpengaruh pada pembangunan yang tepat di desa, ya, sehingga mereka
Jadi ketika masyarakat, Pak Kades yang bagus, Karang Tarunanya, PNBD yang bagus, semuanya bagus, maka mereka bisa mengerti apa yang ada di desanya, potensi apa yang bisa dikembangkan, masalah apa yang perlu diatasi, terus bagaimana cara mereka mengelola dana yang ada, sehingga mereka bisa memperbaiki itu untuk kepentingan desanya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan melalui WA, email, ataupun di psikologi, dan bisa juga langsung ketemu dengan saya di ruangan di kampus. Ya, untuk diskusi materi yang minggu ini ataupun minggu-minggu sebelumnya apabila dia masih ingin ditanyakan. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.